Selamat pagi kawan-kawanku semua. Semoga pada pagi hari ini sehat selalu dilindungi oleh Maha Kuasa. Dalam kesempatan kali ini saya akan menayangkan beberapa video dengan cuplikan video yang ada di channel ini, yaitu bagaimana seseorang berpindah keyakinan dari keyakinan Kristen ke Islam, dan saksikan sekarang bagaimana mereka bersaksi dengan keyakinan barunya. Oleh karena itu, mungkin di kemudian hari bagaimana nanti kesaksiannya, mungkin saudara-saudara semua atau kawan-kawan sekalian bisa mengulik kembali atau mengoreksi kembali bagaimana kesaksian itu benar atau fakta apa yang disaksikan. Dan teman-teman semua bisa kalian bantah bagaimana dan dengan kesaksian ini. Karena dalam kesempatan kali ini saya berharap atau kami berharap para uploader yang selalu setia kepada Anda semua untuk selalu konsisten untuk menayangkan beberapa bagian video cuplikan yang selalu ditayangkan dalam channel ini. Dalam kesempatan ini, dalam kesaksian seorang mualaf, apakah benar dia memeluk agama Islam dengan baik atau hanya asal saja, atau hanya dalam akalnya saja, tidak di dalamnya. Nah, itu saya butuh koreksi dari kawan-kawan semua agar channel ini bisa bertumbuh dengan baik dan selalu bermanfaat bagi semua orang. Dalam kesempatan kali ini selalu saya andalkan dan selalu saya tonjolkan bahwa yang bisa memualafkan orang itu dan yang memualafkan adalah Kododitan. Dan Kododitan ini seorang tokoh agama Islam baru atau tokoh mualaf yang bisa terinspirasi semua orang, dan bukan hanya para mualaf saja, dan seorang muslim harus terinspirasi dengan Kododitan karena dengan pengabdiannya, dengan ajaran-ajaran barunya, dan bukan itu ajaran baru, dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu kalian bisa koreksi siapapun agamanya dan apapun sebelumnya, siapapun tidak terbatas kemungkinan siapa saja kalian yang mengoreksi, silakan. Dan ingat, jangan sampai terjadi pecah belah di negeri ini, karena negeri yang tercinta ini adalah negeri yang besar. Maka oleh karena itu, marilah kita bangun peradaban dengan baik, dan marilah kita membentuk peradaban ini agar selalu konsisten, agar selalu hidup, agar selalu berkontribusi dengan yang lain. Jangan sampai kendor keyakinan, karena jangan sampai kendor kita dan karena keyakinan baru, tetapi hendaklah kita selalu menyala dalam menerapkan berbagai alih-alih dalam peradaban ini. Oleh karena itu teman-teman, saya selalu berpesan kepada Anda semua agar selalu waspada dengan ajaran-ajaran palsu, apalagi dengan habib-habib palsu. Jangan percaya mereka dan jangan belajar sama mereka, karena bisa menyesatkan Anda sampai dimanapun ilmu Anda. Kalau mereka yang memegang kendali Anda, jangan berharap engkau dapat atau peroleh hidup yang kekal. Dan buat teman-teman saya semua, mungkin dalam video kali ini banyak salah paham dan salah kata, pengulangan kata bermanfaat, dan silakan saksikan video teman kita yang mualaf ini. Saya Mahalain mundur diri, dan saya bersaksi bahwa kalian semua yang menonton dan para fans, para mualaf adalah yang menyemangati, yang menguatkan, dan yang mengkoordinator semua perjalanan para mualaf ini. Dan saya selalu berharap agar selalu dalam lindungan Tuhan, atau Tuhan sebagai orang, bukan hanya satu Tuhan di dunia, bukan hanyalah satu Tuhan yang kita sembah,
yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada bukti. Sekian dan terima kasih dari saya Muhammad, saya mundur diri. Sekian dan terima kasih, dan saksikan tayangan berikut. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Apa namanya, satu lagi di sebelah selatan, barat laut, barat daya. Oh, yang mengundang Buya ini Kementerian Luar negeri. Cina. Oke, jadi Buya ke sana mewakili negara Indonesia atau mewakili Saya tanya, kamu undang atas nama siapa? Saya bilang kan. Dia bilang, Bapak sebagai tokoh Islam Indonesia saja, sebagai salah seorang tokoh Islam. Karena kita juga mengundang tokoh-tokoh Islam dari negara-negara lain. Dan saya minta berdua. Sama Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim dari Ketua Bidang Luar Negeri MUI. Jadi berapa hari di sana, Bu ya? 5 hari. 5 hari. 5 hari. Membahas tentang kondisi umat Islam di Uighur, Bu ya? Saya rasa kita tidak banyak berdiskusi ya. Kita hanya diajak melihat-lihat ya kehidupan masyarakat di Uighur. Oh, jadi Buya juga ke Uighurnya juga? Ya, di kota Umriki itu kan langsung umumnya kan orang dari suku Uighur. Ya, orang dari suku Uighur. Dan ya sebenarnya kalau menurut saya itu mereka ingin menggambarkan kepada tamu-tamunya bahwa umat Islam Uighur itu bisa hidup seperti biasa. Baik-baik saja. So, beritanya di luar negeri kan macam-macam terutama media-media Barat dan Amerika itu kan selalu menyudutkan pemerintah Cina itu kan. Dan kesimpulan saya secara ekonomi umat Islam di sana cukup bagus. Alhamdulillah. Cuma mungkin barangkali karena pemerintahnya adalah partai komunis ya. Tentu dalam hal keagamaan mereka tidak terlalu mendukung ya. Sehingga akhirnya warga umat Islam di Xinjiang itu merasa tidak diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Sehingga ya ada di antara mereka yang bereaksi, dan reaksi mereka itu ada yang mungkin keras ya, ekstrim. Saya rasa begitu aja. Dan diskusi tidak terlalu banyak lah ya. Hanya beberapa kali. Yang lebih banyak itu adalah diajak mengunjungi international bazar, semacam mall lah ya. Pasar-pasar besar lah. Tapi itu umumnya orang-orang Muslim yang ada di sana. Kemudian mengunjungi museum teroris. Jadi ada dokumentasi tentang kegiatan-kegiatan terorisme, ekstremisme yang mereka dokumentasikan, dan itu mereka taruh di sebuah museum. Yang melakukan terorismenya itu siapa, Bu ya? Saya lihat tuh kebanyakan orang Islam. Yang mereka perlihatkan itu ya. Ya, cuma kan bagi saya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrim dan teroris tersebut. Itu kan perlu dijawab. Latar belakangnya apa? Latar belakang. Kan tidak mungkin ya orang melakukan satu kegiatan yang ekstrim seperti itu tanpa ada sebab, kan tidak mungkin. Betul. Cuma ya itu jawabannya belum memuaskan lah ya. Karena ya tentu saja mereka bagaimanapun juga sebagai pemerintah ingin negaranya aman. Ingin di negaranya tidak ada kegiatan-kegiatan yang meresahkan dan mengganggu pemerintah lah ya. Nah, cuma kan implikasinya adalah ya kehidupan umat Islam tidak bisa bebas, itu aja. Tapi masjid tidak diberanguskan, Bu ya, di sana kan? Ya kita tidak tahu juga ya. Ya kita kan hanya dibuat ke beberapa tempat saja kan luas sekali ya. Cuma saya melihat masjid di sana tuh tidak hidup seperti di kita. Kalau di kita tuh kan setiap waktu ada orang kita lihat ya. Atau tidak ada waktu sholat pun orang ada duduk-duduk. Di sana tuh saya lihat tidak begitu nampak ya. Jadi kesimpulan saya umat Islam di Xinjiang itu belum begitu akrab dengan masjid menurut saya.
Kalau kita kan ada orang tiduran di masjid, ya sekarang nggak ada, nggak ada ya. Jadi orang umat Islam di Xinjiang itu belum leluasa menjalankan agamanya. Kalau gitu, dalam Bu, ya? kesimpulan saya seperti itu, belum leluasa ya. Ya. Ya, dan juga mungkin barangkali partai komunisnya juga tidak mau umat Islam terlalu leluasa kan ya. Karena tentu ada ketakutan mereka terhadap ideologi mereka sendiri. Dan Berapa kira-kira sekarang umat Islam di Cina, Bu, ya? presentasinya ya data lengkapnya tidak tahu juga kita. Cuma ya di Xinjiang itu sekitar 10 juta. 10 jutanya. Menurut beritanya. Tapi berapa yang sebenarnya kita juga nggak tahu ya. Saya rasa pasti tidak diumumkan secara resmi. Cuma ya, Bu, yang ya? agak lucu juga ya, kita yang datang itu kan tokoh-tokoh Islam dari berbagai negara. Cuma yang mendamping kita tuh ketika saya tanya agamanya apa, Nggak mereka beragama. tidak punya agama. Nggak beragama. Tidak beragama ya, jadi Iya. bingung juga. Semestinya kan kita diurus oleh orang Islam juga lah ya. Oke. Tapi ya ternyata ketika saya tanya agama Anda apa, saya tidak punya agama. Jadi ateis ya. Iya. Jadi orang ateis menjamu orang yang beragama Islam. Waduh, saya baru tahu kalau Buya Anwar Abbas ternyata pintar bahasa Mandarin, Bu, ya? Tidak bisa lah Oh, sebenarnya. penerjemah di sana. Ada penterjemah. Saya kirain, Bu, Dan ya. mereka berbahasa Inggris. Oh, oke. Cuma kan kalau mereka orang sana itu kan pakai bahasa Cina, nanti ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu. Masya Allah. Menarik ya, Bu, ya? Jadi ya. Ya menarik Jadi ya. menariknya maksud saya dalam arti saya juga punya keyakinan bahwa pemerintah Cina juga ingin mempunyai kesan yang positif tentang apa namanya keadaan umat Islam di Uighur. Iya. Ya, makanya diundanglah tokoh-tokoh seperti Buya di Saya sana. itu intinya itu meskipun mereka tidak bilang seperti itu, tapi kita udah tahu lah ya. Kesannya sudah kelihatan, Bu, ya. Kesannya itu ya supaya umat Islam yang dia undang itu tidak termakan oleh isu yang dikembangkan Barat dan Amerika. Iya. Barat dan Amerika kan menuduh bahwa pemerintah Cina telah melanggar hak asasi manusia, gitu kan ya. Mereka ingin memperlihatkan sisi-sisi kehidupan sehari-hari, ya seperti di bazar International Bazar Uighur itu. Ya saya lihat memang ekonomi yang bergerak ya. Bagus, Bu. Oh, ya. Tapi kan yang diperlukan oleh umat Islam itu kan tidak hanya masalah uang ya, tidak hanya masalah kesejahteraan duniawi, tapi juga kesejahteraan Beribadahnya itu ya, Bu, mereka, ya, spiritualitas mereka. Iya. Tapi karena mereka tidak ngerti tentang spiritualitas ya, mungkin barangkali ya, sehingga dia tidak terperhatikan, atau mungkin barangkali ya bukan sengaja mereka tidak memperhatikan, karena itu mungkin barangkali bisa mereka anggap akan menjadi sebagai sebuah ancaman bagi mereka. Iya. Ya sebagai pemerintah kan ya wajar-wajar juga mereka cemas dan takut ya. Iya. Oleh karena itu kita memang menginginkan ya supaya keadaan umat Islam di Xinjiang, umumnya kan mereka ada di Xinjiang ya. Ya bisa lebih baik, sehingga ketika saya mengkritik tentang sekolah tinggi atau institut Islam di sana di Urumqi itu yang tidak beragama Islam itu langsung protes gitu. Ketika saya bilang bahwa pendidikan di sini terlalu terkebelakang, pendidikan agamanya masih terkebelakang. Masa mahasiswa ya itu belajar membaca Al-Quran bersama-sama, alam nasroh laka sodro beramai. Jadi kalau di sini kan tidak ada lagi itu udah di eranya di sekolah dasar lah itu barangkali kayak gitu ya. Tapi yang saya lihat itu adalah ya di perguruan tinggi kok itu gitu ya. Jadi memperlancar baca alam nasroh laka sodro wadona kauzro itu kan. Iya. Ya itu bukan di dunia perguruan tinggi itu. Itu semestinya itu mereka udah lancar baca itu. Lalu mereka jelaskan ke saya bahwa lulusan institut itu akan ditempatkan untuk jadi imam. Jadi imam di masjid, harus bagus bacaannya. Jadi bukan ke substansi ajaran agama Islam itu betul yang didalamin. Oleh karena itu saya bilang ya sebaiknya
pemerintah Cina membuka diri kepada umat Islam untuk supaya umat Islam bisa mempelajari substansi dari ajaran agama Islam itu sendiri, sehingga nanti mereka bisa berkontribusi positif bagi pembangunan Cina gitu. Tapi mereka begitu saya bilang begitu tersinggung juga dia. Tersinggung juga. Waduh. Apa namanya ya? Terus nggak dikasih makan siang gitu Bu ya? Jadi dikasih. Kalau hal itu saya kaget juga ya. Iya. Saya tidak membayangkan juga. Saya kan udah berkali-kali juga ke Cina ya. Ya Cina-Cina yang datang ke sini kan galak-galak wajahnya. Oh, ya. galak-galak. Ya, Tapi kalau Cina yang ada Uighur itu, ya wajahnya menurut saya sangat apa ya? Sangat bersahabat lah ya, sangat bersahabat. Jadi saya merasa apa ya, feel at home juga saya di di Xinjiang, di Urumqi sama Kashgar, kota Kashgar. Apalagi di kota Kashgar itu di situ ada masjid namanya Idka nama masjid. Itu masjid terbesar. Salah satu masjid terbesar di Cina itu ada di kota Kashgar itu. Dan di situ orang senang bermusik. Banyak sekali alat musiknya saya lihat ya. Dan kadang-kadang kata mereka ya suara azan kedengaran, suara musik juga kedengaran, suara orang ramai di pasar juga kedengaran. Oh gitu. Oh, ada diperbolehkan ada azan. Diperbolehkan. Di kota Kashgar ya, sama apa itu diperbolehkan. Oke, alhamdulillah. Nah, dan yang kagum juga saya itu adalah ya itu kan di belahan barat terjauh ya, Xinjiang itu berbatasan dengan Kazakhstan ya. Oh iya, Kazakhstan. Paling kota Kashgar itu di agak selatan di apa dari Urumqi, ibu kota Xinjiang itu udah dekat ke Pakistan. Oke. Berarti tambang-tambangnya juga udah campur-campur gitu ya? Ya kayak wajah Kodondi semua udah familiar saya lah gitu ya. Dan mereka kan juga banyak keturunan dari Turki. Asal muasal mereka kan dari Turki dan Asia Tengah. Dan saya merasa seperti apa ya? Ya serasa di Jakarta aja gitu terus. Makanannya gimana di sana Bu ya? Kebanyakan makanan halal berarti ya? Enak ya. Cuma halal apa tidak ya, kata mereka halal, tapi kan kita kan punya kriteria sendiri halal, kita kan harus sempat periksa ya. Jadi kita tidak bisa menanya, kata mereka ini halal. Ketika saya tanya ini halal apa enggak, halal gitu kan. Pokoknya yang kami sediakan untuk bapak-bapak ini halal semua. Tapi memang Xinjiang itu kan mungkin barangkali sekitar 50% ke beragama Islam. 50% ya? Sekitar itu mungkin. Masya Allah, berarti menarik sekali apa namanya kunjungan Buya ke Cina yang terakhir kemarin. Jadi bisa ya paling tidak ada pandangan sedikit tentang kondisi umat Islam yang di Uighur itu ya Buya ya. Iya. Alhamdulillah. Nah Buya, ini mohon maaf apa namanya saya sebenarnya mengajak Buya podcast di sini ini selain daripada kita berbicara tentang Islam dan umat Islam, entah tadi alhamdulillah Buya sudah cerita yang di Uighur, yang di Indonesia juga kita juga boleh kita bicarakan gitu ya. Iya boleh. Tapi maksud saya Buya sebagai pimpinan Muhammadiyah ini kan Masya Allah ya, kita tuh sudah bisa melihat bahwa Muhammadiyah tuh organisasi Islam yang bukan kaleng-kaleng gitu ya, Masya Allah. Yang ada keterkaitan dengan giroh saya atau di Yayasan Gada Mu'alaf itu kan bahwa saya dulu pernah membaca bahwa Muhammadiyah membeli gereja di Spanyol Bu ya. Spanyol ya. Itu gimana Bu ya? Sekarang itu belum selesai itu masih entah bagaimana, entah tawar-menawar atau bagaimana ya. Belum selesai. Belum selesai kalau nggak salah itu. Tapi nggak tahu lah terakhir nggak tahu ya. Tapi sudah ketika itu baru dalam perundingan-perundingan tentang macam-macam gitu. Berarti belum salah terima kunci Bu ya? Rasa-rasanya belum salah terima kunci. Tapi tawar-menawarnya sudah terjadi ya. Kalau harga nggak boleh disebut Bu ya? Anda tahu juga saya karena itu Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jawa Timur yang berencana untuk Dan itu sudah cukup lama ya rencana itu ya. Belum selesai Bu ya? Kayaknya belum selesai itu, belum tuntas itu ya. Masih dalam
Rencananya akan dibuat apa itu Bu? Kalau Ya, masjid. Oh, jadi Bentuk masjid. masjid. Masya Allah. Bermasjid, Masya Allah. Jadi apa masjid? Nama masjidnya sudah disiapin Bu? Iya belum. Oh, belum ya? Itu Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur itu banyak. Oke, siap. Siapa tahu kan jadi Masjid Isa Al-Masih gitu Memang ya. kawan-kawan dari Jawa Timur itu memang bersemangat ya. Iya. Bersemangat. Masya Allah. Kebetulan duta besar Indonesia yang ada di Spanyol itu warga Jawa Timur itu, Oh gitu. Pak Najib, Muhammad Najib. Oke. Makanya koneksinya Ya, Muhammadiyah. saya rasa Jawa Timur. ada perannya Pak duta besar mungkin Iya, barangkali ya. iya. Oke, ya. Baik ya, mudah-mudahan cepat Iya. selesai ya, Bu ya. Gitu, ya. Saya pengennya sih mengunjungi gitu ya. Iya betul. Pengennya gitu bisa lihat bekas gereja jadi masjid masalahnya. Betul. Kita juga dulu pernah beli gereja Bu ya Di mana? di daerah Klaten, Oh, di kampungnya Uniriva. oh gitu. Iya. Di kampungnya Uniriva, tapi murah Bu ya itu sih. Nggak hitung pakai euro itu Bu ya. Iya. Jadi Kalau ini kan pakai euro dia. kalau di Spanyol kan pakai euro. Pakai euro, iya. Kalau di sini murah Bu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu kan setelah Covid Bu ya. Kan memang di gereja kan banyak aturan tidak boleh kebaktian. Akhirnya waktu itu kita mendengar ada 5 gereja yang mau dijual di daerah situ. Oh, iya. Ada di Wonogiri, Klaten, ada yang di Ambarawa, Magelang, Salatiga gitu. Nah, kita waktu itu akhirnya dapat yang di Klaten. Begitu dapat, kita beli, yang 4 nggak jadi dijual Bu ya. Batal gitu jadi. Karena kita jadikan masjid. Oh begitu. Mereka maunya jangan dijadikan masjid ya. Tapi waktu nego sama kuasa kita, yang punya gereja waktu itu bilang, kita maunya jual gereja ini untuk dijadikan rumah Tuhan lagi ya. Gitu. Oh begitu ya. Iya. Oh iya. Nah, dan kuasa kita juga bilang menyanggupi, siap kita Iya, jadikan betul, rumah betul, Tuhan betul. lagi. Nah, kan masjid juga rumah Tuhan Bu ya. Iya betul. Nah, akhirnya setelah kita selesai dengan notaris, kita jadikan Masjid Isa Al-Masih Bu ya. Nah, lokasinya di Desa Gentan, Kecamatan Gantiwarno. Sudah Klaten. berdiri tuh. Sudah, gedungnya udah. kita nggak rubah apa-apa Bu ya. Iya. Bentuk, saya titip pesan ke Pak Lurah yang di situ, saya bilang, Pak Lurah tolong bentuk bangunannya nggak usah dirubah. Kalau mau tambahin menara aja. Iya. Jadi Masjid Isa Al-Masih Bu. Masjid Isa Al-Masih namanya. Ya nama Isa Al-Masih itu kan memang ada di Al-Quran ya. Iya dong Bu ya. 25 kali kan disebut Bu ya. 5 kali ya. Nah, saya tadinya mau mengikuti jejak Muhammadiyah gitu Bu ya untuk beli. Betul. Nah, insya Allah juga kita diberikan wakaf tanah 4.000 meter di daerah Ambarawa Bu ya. Insya Allah kita juga akan bangun masjid. Nanti masjidnya sih pengennya bentuknya seperti Masjid Al-Hakim yang di Padang, yang di pinggir pantai Bu ya. Pinggir pantai. Ya pinggir pantai kan. Bagus sekali. Ikonik tuh ya. Ikonik betul. Ya, pengennya seperti itu di situ. Nah, kita juga pengennya bangun masjid namanya Isa Al-Masih Ambarawa gitu. Iya, Isa Al-Masih ya. Di Indonesia kayaknya belum banyak Bu ya, Masjid Isa Al-Masih ya. Ya baru yang namanya Indonesia. Iya, Baru iya, ini iya. saya mendengar nama Masjid Isa Al-Masih. Ya, artinya kita sering memperdebatkan tentang Nabi kita, Nabi Isa Al-Masih, Iya. ya, dengan yang disebut oleh saudara kita yang Kristen Yesus Kristus. Ya, Ya, nggak ada salahnya kita punya Masjid Isa Al-Masih kan Bu ya. ya itu ada dasarnya di dalam Al-Quran itu. Iya, makanya ada namanya di Quran. Ya, Nah, Al-Masih Ibnu Maryam kan. betul, Ya, betul. dalam Al-Quran itu. Betul. Jadi nama itu nama yang kodon diambil dari Al-Quran berarti. Betul. Itu. Nah, justru Bu ya, sebelum kita memberi nama Masjid Isa Al-Masih itu, kalangan Kristen itu juga banyak bangun gereja diberi nama Gereja Isa Al-Masih. Ya kan hak mereka juga tuh. Kemungkinan juga dalam kitab sucinya kan. Ya, Ya, tapi kitab bagi suci. dia dasarnya kitab suci mereka. Ya, Bagi Kodondi dasarnya juga kitab suci Quran. Kodondi sendiri. Ya. iya, iya. Ya saya rasa enggak apa-apa, cuma ya jangan sampai merusak hubungan kerukunan antar Betul, beragama. betul. Saling pengertian saja. Kan Betul. masing-masing punya dasar, masing-masing punya ajaran kan. Betul, betul. Ya mereka berbuat sering ajaran mereka dan Kodondi juga berbuat sering ajaran agama Kodondi. Betul, Bu ya. Nah, justru saya juga ingin tanggapan sedikit dari Buya bahwa nama hari raya mereka, hari raya kebangkitan Yesus Kristus kan, itu kan dulunya kan namanya kan hari kebangkitan
atau kenaikan Isa Isa Al-Masih. Sekarang jadi hari kenaikan Yesus Kristus. Iya. Menurut Buya bagus-bagus saja ya, nggak ada masalah ya? Iya, kalau dalam agama mereka seperti itu ya harus seperti itu. Ya, ya. Iya kan? Saya malah lebih setuju malah sebenarnya. Oh, lebih setuju ya? Mendingan jangan hari kenaikan Isa Al-Masih, mendingan hari kenaikan Yesus Kristus saja gitu. Iya. Karena kan di kitab-kitab suci yang mereka pakai sekarang itu hampir rata-rata kebanyakan pakai nama kan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya sudah, kalau memang mereka merayakan hari kenaikan Tuhan mereka, ya lebih bagus hari kenaikan Yesus Kristus saja. Kalau hari kenaikan Isa Al-Masih, kadang-kadang nih saya jadi takutnya umat Islam jadi agak, kok Isa Al-Masih naik kemana gitu. Iya. Nah, itu maksud saya. Betul. Jadi, bagus juga itu berarti apa yang mereka lakukan ya. Ya. Semakin memperjelas identitas mereka, ya itu kan saya bagus ya. Ya, mereka kan memang mengusulkan ke pemerintah dan disetujui ya. Dan itu kan atas usulan mereka kan. Iya, betul. Bagus. Iya. Jadi usulan mereka sesuai dengan keinginan Kodandi kan gitu. Iya, betul. Nah, masalahnya kita kan tetap harus menjaga hubungan baik ataupun persatuan ya, Bu ya. Tapi masalahnya mereka juga membuat kitab sucinya itu juga ada beda-beda, Bu ya. Kalau untuk jemaat mereka yang dibawa ke gereja, di kitabnya mereka tulisnya Yesus Kristus. Tapi mereka juga bikin kitab mereka yang sama, penerbitnya sama, tapi ada yang menggunakan nama Isa Al-Masih gitu. Bahkan yang menggunakan nama Isa Al-Masih itu di dalamnya ada terminologi Islam, Bu ya. Ada kata-kata Assalamualaikum, ada kata-kata Insya Allah, bahkan nama-nama orang yang di dalamnya juga ada Nabi Yahya gitu. Itu memang ternyata dibagikan ke rumah-rumah orang Islam, Bu ya. Itu yang masih terjadi. Makanya lebih baik seperti tadi kata Buya, lebih baik kita identitasnya masing-masing gitu. Iya, betul. Ya, kan? Ya. Jadi kan saya nggak salah kalau memberi nama masjid Isa Al-Masih, kan nggak salah karena ya kan ada di Quran ada kata gitu, itu ada dalam Al-Quran ya. Tapi kalau ada gereja Isa Al-Masih, nah itu yang bagi mereka mungkin gereja Yesus Kristus harusnya, harusnya. Alhamdulillah, Buya. Bagaimana sekarang kiprah Muhammadiyah nih, Buya nih? Ya, tentu saja Muhammadiyah itu karena gerakan dakwah, gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan ilmu. Ya, tentu Muhammadiyah sibuk di situ. Dan sekarang juga Muhammadiyah ingin menjadikan diri sebagai gerakan ekonomi. Gerakan ekonomi. Ya, karena memang yang namanya umat Islam itu boleh dikatakan di negeri ini ya itu menonjol di semua lini. Yang kurang menonjol itu dalam bidang ekonomi, terutama untuk ekonomi lapis atas. Oleh karena itu kita harus berusaha supaya bagaimana caranya supaya keadaan ekonomi umat ini bisa jauh lebih bagus dari yang ada hari ini. Oleh karena itu dalam kesimpulan saya ya kita harus bisa melahirkan etos dan mentality entrepreneur di kalangan umat ya. Tidak hanya di kalangan warga Muhammadiyah tapi di kalangan umat Islam. Karena Muhammadiyah itu kan tidak hanya berbuat untuk dirinya ya, tapi juga bisa berbuat untuk umat, juga bisa berbuat untuk bangsa. Jadi oleh karena itu bagi Muhammadiyah ya lewat dunia perguruan tingginya dan lewat media dakwahnya ya kita berusaha untuk menyebarkan virus entrepreneur. Virus entrepreneur, Masya Allah. Di kalangan di kalangan umat lah ya. Ya, Masya Allah. Dan ya, dalam teorinya ya, yang jadi penentu di satu negeri itu adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Di Amerika yang menguasai sumber daya material atau yang menguasai kapital itu kan Yahudi. Kalau di sini kan dari etnis Cina, dari etnis Kodondi kan. Jadi apa namanya? Dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka maju dalam bidang ekonomi karena memang mereka tekun. Kan ada kata-kata menjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh dalam bidang ekonomi dia akan dapat. Barang siapa bersungguh-sungguh dalam bidang sosial dia akan dapat. Dan barang siapa bersungguh-sungguh dalam bidang politik dia mungkin berhasil di dunia politik. Nah, ternyata umat Islam belum berserius-serius dalam bidang ekonomi. Sehingga kita lihat di 10 orang terkaya, kalau tahun sebelumnya masih ada 1 orang, Pak Khairul Tanjung. Oh,
Sekarang udah Tapi nggak masuk. data hari ini udah ada lagi yang Top beragama 10 nggak Islam. ada? Dari 10 terkait ada lagi orang beragama oke. Islam. Cina semua tuh, iya. Satu dari keturunan India kalau nggak salah. Satu India. 9 Cina itu Cina. Ya, dan saya juga punya ketakutan ya nanti ada tumbuh sentimen anti etnis tertentu, itu kan tidak baik ya. Itu menurut saya menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk mengangkat ekonomi penduduk asli lah. Penduduk asli ya, jangan hanya dari etnis Cina ya. So kalau seandainya dari etnis Cina yang menonjol ya nanti saya rasa etnis Cina itu bisa susah juga ya, kayak tahun 98 ya. Ada reformasi, orang ambil batu yang dilemparkan bukan warung soto Betawi, bukan rumah makan Padang yang dilempar, tapi ada simbol-simbol konglomerasi. Dan itu kosnya sangat besar ya. Dan saya juga kasihan melihat teman-teman yang dari etnis tertentu tersebut ya berlarian gitu ya. Nah, jangan sampai itu terulang. Oleh karena itu bagi saya perlu ada keadilan ekonomi, pemerataan kali pemerataan ya. Kalau sekarang ini kan umat Islam sekitar ya, tepatnya kan sekitar 86,8%. Sekarang sudah 87,13% Bu ya. Itu kan jadi Per 25. 87%, tapi representasi di 10 orang terkait nggak ada satupun. Apanya Bu ya? Representasi umat Islam di 10 orang terkait nggak ada satupun. Itu kan menjadi apa ya? Menjadi tanda tanya, ada apa ini itu kan. Dan itu biasanya kan terkait dengan polisi dan kebijakan. Betul ya. Kebijakan Jadi pemerintah. apa yang ada hari ini kan adalah buah dari kebijakan masa lalu sebelumnya. Oleh karena itu menurut saya pemerintah masa lalu itu ya telah kurang memperhatikan ekonomi penduduk asli. Dan itu dirasakan oleh salah seorang tokoh etnis Cina yang saya kagumi, namanya Insinyur Ciputra. Pak kata Pak Ciputra, dia diwawancara oleh satu media, tapi di bagian akhir terbalik situasinya, dia yang bertanya kepada wartawan. Kalau sebelumnya dia ditanya oleh wartawan, di bagian akhir dia yang bertanya pada wartawan. Dia bilang begini, Anda tahu berapa jumlah perusahaan publik dalam bidang properti? Si wartawannya menggeleng, tanda tak tahu kan. Lalu dijawab sendiri oleh Pak Ciputra, ada sekitar 45 sampai 50 perusahaan publik dalam bidang properti. Pak Ciputra tanya lagi, Anda tahu berapa yang milik penduduk asli? Si wartawannya juga nggak tahu, menggeleng juga dia kan. Dijawab sendiri oleh Pak Ciputra, hanya 1 gitu. Jadi sekitar hanya 2% yang milik penduduk asli. 98% bukan penduduk asli. Nah, saya kata Pak Ciputra prihatin. Oleh karena itu saya akan bersurat kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu. Intinya adalah saya akan meminta kepada beliau-beliau itu supaya mengalokasikan dana yang cukup besar dari APBN untuk mencetak entrepreneur di kalangan penduduk asli. Penduduk asli itu kan bisa beragama Islam, tidak beragama Islam. Cuma yang Pak Ciputra melihat penduduk asli jomplang dan WNI keturunan gitu kan. Nah, jadi kesadaran akan pentingnya memajukan ekonomi penduduk asli itu juga dirasakan oleh kawan-kawan dari etnis Cina, saya lihat. Juga dirasakan. Dan tadi sosok Pak Ciputra lah ya. Oleh karena itu saya sangat menginginkan supaya ada dialog, pertemuan-pertemuan antara pengusaha-pengusaha besar dari etnis Cina dengan pengusaha-pengusaha besar dari pihak penduduk asli dan Islam gitu ya. Supaya ada supaya ada kerjasama dalam memajukan bangsa. Betul. Kolaborasi lah gitu. Kolaborasi ya. Kalau di Malaysia kan nggak begitu. Malaysia sedikit berbeda. Pak Mahathir Mohamad. Saya kan dulu pernah beberapa kali ketemu Pak Mahathir. Saya tanya Pak Mahathir, ketika Bapak menjadi Perdana Menteri pertama sekali, berapa nilai ekonomi di tangan orang Melayu? Orang Melayu kan jumlahnya sekitar 60%. Kata beliau hanya sekitar 5% nilai ekonomi di tangan orang Melayu. 22 tahun kemudian kan beliau berhenti. Ketika beliau, saya tanya, berapa nilai ekonomi di kalangan Melayu ketika Bapak berhenti? Dia bilang 20%. Jadi naik sekitar 15%. Dari 5% menjadi 20%, naik 15%. Nah itu Pak Mahathir sudah berusaha keras membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat affirmative action.
Jadi kalau akan ada usaha-usaha yang akan diselenggarakan, itu tidak hanya dari etnis Cina dan India yang tapi juga dari etnis Melayu juga dilibatkan. Nah, kalau di sini saya melihat usaha seperti Pak Mahathir belum begitu apa di sini. Ya. Dan Pak Prabowo saya lihat akhir-akhir ini sejak dia dilantik ya, itu dalam gagasan, dalam dataran ide dan gagasan saya lihat bagus sekali ya. Beliau sangat komitmen untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 nomor 15. Tetapi dalam implementasinya saya lihat tidak mendukung. Belum terlihat gitu ya. Terlihat ya.